bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum ke sana perlu kita garis bawahi bedanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan Ramadan. Kalau kita gagal di 10 hari pertama Ramadan, kita masih punya 10 hari yang kedua. Kalau 10 hari yang kedua pun kita masih gagal, mungkin kita sibuk dengan persiapan Tumbilo Tohe, kita persiapan hari raya, kita masih punya 10 hari yang ketiga. Artinya gagal di 10 pertama masih ada 10 kedua. Gagal di 10 kedua kita masih punya 10 yang ketiga. Tetapi memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ini yang perlu diberikan perhatian khusus karena dia tidak lama. Cuma 10 hari. Kita gagal di 10 hari itu tidak ada lagi 10 hari yang kedua. Tidak seafdal 10 hari yang pertama. Kalau Ramadan tidak. Semakin dia akhir, semakin dia bagus. Kalau Zulhijjah, keutamaan yang paling besar itu terdapat di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kemudian saya memilih judul menebus kegagalan Ramadan lewat Zulhijjah? Karena memang Ramadan kemarin saya rasa atau saya yakin banyak kemudian kita yang merasa tidak maksimal. Kita yang awalnya target misalnya puasanya full, atau kemudian kita target khatam 3 kali, ternyata khatamnya cuma sekali. Kita yang targetnya mau full sholat 5 waktu, ternyata masih ada yang bolong. Kita yang tadinya targetnya ingin bersedekah, memberikan makan buka puasa orang setiap hari, ternyata juga tidak terjadi. Kita yang kemudian berangan-angan, bercita-cita mendapatkan ampunan Allah, ternyata juga kita tidak serius dengan Ramadan. Maka ketahuilah, bulan yang ada di depan kita ini, bulan Zulhijjah, adalah bulan yang sangat utama. Bulan yang sangat tepat untuk mengganti, membayar kegagalan di bulan Ramadan kita yang kemarin. Karena kalau kita mau tunggu Ramadan yang akan datang, itu lama. Kalau kita cuma memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan saja, maka bulan Ramadan itu masih lama. Masih sekitar 10 bulan atau 9 bulan lagi. Dan jangankan 10 bulan, ya, untuk sampai di bulan depan, untuk sampai di minggu depan saja, itu kemudian kita tidak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemudian setelah Idul Fitri kemarin, kita melihat orang-orang yang meninggal dunia secara mendadak, orang-orang yang meninggal dunia di usia muda. Sehingga untuk sampai ke Ramadan, kalau kita cuma spesialis Ramadan, memanfaatkan Ramadan baru beramal, Ramadan masih lama. Maka yang kita manfaatkan adalah apa yang ada di depan kita. 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagai waktu-waktu terbaik untuk mengganti kegagalan kita di Ramadan. Nanti kita akan jelaskan apa saja keutamaan dari bulan Zulhijjah itu. Tapi saya ingin memulai dengan kalimat Zulhijjah adalah waktu terbaik menebus kegagalan Ramadan, agar kemudian kita antusias, tidak membedakan antara persiapan menyambut Ramadan dengan persiapan menyambut bulan Zulhijjah. Ya, jadi kalau Ramadan kemarin Al-Quran sudah kita simpan misalnya, ya ketika Idul Fitri Al-Quran so disimpan, ditaruh di atas lemari, ya so dibungkus kain putih misalnya, atau sarung atau mukena sudah disimpan, katanya nanti mau dipakai Ramadan tahun depan, maka keluarkan lagi Al-Quran kita, keluarkan lagi sarung kita, keluarkan lagi mukena kita. Lagi sebagaimana kita tancap gas ketika kita masuk di bulan Ramadan. Baik, apa keutamaannya? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kalau kita tahu keutamaan sesuatu, maka kita akan lebih serius mengejar sesuatu itu. Ya, contoh anak kecil, kalau dia dikasih 1 karung permen dengan 1 batang emas, dia akan pilih mana? Dia akan memilih 1 karung permen. Kenapa? Dia tidak tahu keutamaan emas. Dia tidak tahu fadilah emas tersebut. Nah, makanya mengetahui keutamaan sesuatu itu sangat penting bagi kita. Karena kenapa? Karena dengan mengetahui keutamaan sesuatu, kita akan lebih serius untuk mengejarnya. Kenapa ada orang yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid, sementara yang lain tidak? Padahal capeknya sama, padahal tempat tidurnya sama, waktu tidurnya sama. Karena yang satu mengetahui keutamaan sholat subuh dan yang satu tidak mengetahui. Maka ketika
menghadapi bulan Zulhijjah ini, agar bagaimana kita maksimal, kita serius, kita perlu tahu apa keutamaan dari bulan Zulhijjah itu. Baik, hadis ini, hadis tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini disampaikan oleh sahabat Abdullah, sekaligus menjadi sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, anak dari Abbas, yaitu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah bin Abbas ini seseorang yang pernah didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, fahamkan, faqihkan dia dengan agama dan fahamkan dia dengan tafsir ta'wil. Bagaimana hadis tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Katakan, ma min ayyamil 'amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Ya, tidak ada satupun atau tidak ada hari amal solehnya lebih dicintai Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr, melebihi 10 hari ini. Apa itu? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Nabi katakan, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah, tidak ada amalan yang lebih disenangi oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Mendengar ini tentu sahabat kemudian kaget. Nah, kenapa kaget? Karena setahu mereka ada satu amalan yang sangat besar dalam agama Islam. Amalan apa itu? Yaitu amalan jihad. Jihad fi sabilillah adalah amalan yang sangat utama, adalah amalan yang tinggi kedudukannya di dalam agama kita. Bahkan dikatakan dalam hadis, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanami al-jihadu. Perkara adalah Islam, adalah jihad fi sabilillah. Jadi ketika Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, para sahabat itu kemudian kaget dan mereka bertanya, ya Rasul, wa qalu walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad di jalan Allah kalah dengan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Iya, termasuk jihad di jalan Allah. Artinya jihad di jalan Allah kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu lebih dicintai Allah. Maksudnya lebih dicintai apa? Lebih besar pahalanya, lebih afdal, lebih agung. Jadi jihad di jalan Allah kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Illa, kecuali, ada pengecualiannya di sini ya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalik bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan fisiknya dan hartanya. Dia bawa dirinya, dia bawa semua hartanya dan tidak kembali dengan keduanya. Hartanya habis dan dia mati di medan jihad itu. Baru kemudian bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini berlaku semua amalan ya. Jangankan, tidak usah kita bicara sholat. Sedekah 1.000 rupiah yang dikeluarkan di 10 hari pertama bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mati dan tidak habis hartanya. Maksudnya kalau kita berjihad di jalan Allah, kita pergi datang ke Palestina sana membela agama Allah, kemudian kita mati tapi harta kita masih pulang, itu masih kalah dengan 1.000 rupiah yang dikeluarkan di 10 pertama Zulhijjah. Atau sebaliknya, harta kita habis tapi kita masih pulang, tetap masih kalah dengan amalan kecil 1.000 rupiah sedekah di 10 pertama bulan Zulhijjah. Tidak usah kita bicara sholat, tidak usah kita bicara yang berat-berat. Amalan-amalan ringan saja itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah yang tidak mendapatkan syahid dan tidak habis hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dibayangkan ya, jihad itu amalan yang besar. Ya, saking utamanya para istri Nabi itu sampai bertanya, ya Rasul, adakah jihad untuk perempuan? Ya, karena selama ini yang dikenal jihad itu kan untuk laki-laki.
Kemudian para istri-istri Nabi bertanya, ya Rasul, ada jihad untuk perempuan? Kemudian dikatakan, iya ada. Apa itu? Yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yakni haji dan umroh. Ya, jadi haji dan umroh itu merupakan pengganti jihad fisabilillah bagi kaum perempuan. Nah, ini penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri Nabi yang bertanya tentang jihad oleh atau bagi kaum perempuan. Nah, qadarullah tahun ini pelaksanaan ibadah haji itu tidak ada. Ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi sudah memutuskan untuk tidak melaksanakan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Ya, hanya dibatasi oleh orang-orang yang ada di kawasan Arab Saudi saja. Ya, semoga yang sudah menabung, yang sudah dapat porsi, yang sudah dapat bagian yang harusnya berangkat di tahun ini, lalu kemudian ternyata tidak jadi berangkat, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan sampai dia bisa bertemu lagi dengan bulan Zulhijjah musim haji tahun depan, dan dia bisa berangkat dengan sehat dan wabah sudah tidak ada. Tetapi kemudian kalaupun dia ternyata meninggal dunia sebelum dia melaksanakan ibadah haji, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala disebabkan niat yang sudah tertanam di dalam dirinya. Ya, dikatakan bahwa barang siapa orang yang naik ke atas tempat tidurnya, ya, wa yanwa ay yusalliya minal laili, lalu kemudian dia berniat untuk sholat malam, dia berniat untuk tahajud, dia berniat untuk qiyamul lail, wa ghalabat ainahu hatta yusbih atau hatta yusbah, dia tertidur kemudian sampai datangnya waktu subuh, artinya tahajud itu tak lewat, tapi sebelum tidur dia suka niat, dia so pasang alarm, dia so alas DP sejadah, dia so gantung DP sarung dengan baju koko, dia tak tidur bangun kamari so iqamah salat subuh. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia? Kutiba lahu ma nawa, akan ditetapkan atau tetap akan dituliskan pahala sebagaimana apa yang dia niatkan. Jadi akan tertulis pahala tahajud itu meskipun dia tertidur. Nah, cuman yang saya sampaikan ini jangan dimasuki ilmu para kololo. Jangan sampai mau niat tahajud so pasang alarm, baru kemudian ketika alarm berbunyi dikasih mati. Katanya Ustadz bilang yang penting so ada niat so sampai. Nah, tidak juga ya. Tetap ada usaha. Ini hanya sekedar hiburan bagi orang-orang yang berniat baik lalu kemudian terlewati dari kebaikan itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan pahala atas kebaikan itu. Semoga semua jamaah haji yang gagal berangkat diberikan kesabaran, diberikan kekuatan sampai bisa berangkat di tahun yang akan datang. Baik. Nah, jadi jihad itu kalah dengan 10 amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Padahal yang namanya jihad itu tidak main-main. Dia membutuhkan fisik, dia membutuhkan harta, membutuhkan hati yang ikhlas. Dia tinggalkan anak, dia tinggalkan istri, dia tinggalkan pekerjaan, dia bisa mati, dia bisa kepotong, dia bisa hilang anggota tubuh, berat. Tapi ternyata kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas kalau sahabat itu bertanya, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad ya Rasul? Rasul mengatakan, iya, termasuk jihad di jalan Allah. Semoga yang mendengarkan ini, baik yang di Google Meet atau yang YouTube dan yang live Facebook, bisa paham dari maksud hadis ini ya. Jadi apapun amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tidak akan bisa ditandingi dengan apapun, termasuk jihad, kecuali jihad yang habis hartanya dan dia gugur di medan jihad, baru bisa menandingi amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, kapan bulan Zulhijjah tahun ini? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Kapan bulan Zulhijjah tahun ini? Bulan Zulhijjah tahun ini itu dimulai tanggal 22 Juli. 22 Juli tahun 2020 atau hari Rabu lusa. Hari Rabu lusa itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan tanggal 10-nya? Yaitu hari Nahar, hari penyembelihan. Kalau yang kita lihat di kalender sih itu jatuh pada tanggal 31 Juli. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Jadi
dari tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli, itulah yang disebut dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang amalannya tidak akan bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali habis hartanya dan dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jihad tersebut. Tapi masuknya itu mulai besok malam ya, karena pergantian hari di dalam penanggalan Islam itu terjadi maghrib. Jadi bukan jam 12 malam. Kalau penanggalan Masehi itu terjadinya jam 12 malam. Makanya orang-orang yang suka foya-foya, suka hura-hura itu, mereka memperingati pergantian tahun itu di jam 12 malam. Pergantian hari itu terjadi di jam 12 malam pada penanggalan Masehi. Tetapi dalam penanggalan Hijriah itu terjadi ketika maghrib. Maka ketika dulu saya pernah bertanya, kenapa ketika akhir Sya'ban pagi-pagi masih makan tapi malam sholat tarawih? Nah, logikanya adalah kalau sholat tarawih malam berarti hari itu so Ramadan. Kenapa paginya tidak puasa? Nah, ternyata baru tahu pergantian harinya itu terjadi ketika maghrib. Jadi begitu masuk maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan, dan kalau sudah masuk Ramadan kita dianjurkan untuk diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Begitupun ketika di akhir Ramadan, kadang-kadang pernah bertanya, kenapa pagi masih puasa tapi malam tidak tarawih, sholat takbir? Ya, logikanya adalah kalau hari itu masih puasa, berarti malam juga masih tarawih karena masih Ramadan. Ternyata pergantian harinya itu terjadi ketika maghrib. Jadi mulai besok malam, begitu masuk maghrib, maka kita sudah masuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan kita harus mengejar baik-baik hari-hari ini. Kita sudah gagal kemarin Ramadan, memanfaatkan hari-hari Ramadan kita sudah gagal. Padahal ada wabah corona. Harapan kita ketika corona itu datang, kita bisa fokus ibadah, tidak ada buka bersama, tidak ada beli baju hari raya, tidak ada tumbilotohe dan lain sebagainya. Kita berharap Ramadan kita bisa maksimal. Ternyata, mobil khusus saya pribadi, merasa gagal di Ramadan tahun kemarin. Merasa gagal meraih pahala sebanyak-banyak di Ramadan kemarin. Merasa gagal mempersiapkan bekal sebanyak-banyak di Ramadan kemarin. Merasa gagal memanfaatkan hari-hari yang utama di Ramadan kemarin. Maka besok ketika masuk di bulan Zulhijjah, bagi kita yang merasa gagal di Ramadan, ini adalah waktu terbaik untuk membalaskan kegagalan kita di bulan Ramadan. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu para ulama mengatakan dia lebih utama dibanding hari-hari bulan Ramadan. Ramadan itu hari terbaiknya kapan? 10 terakhir. Ternyata 10 hari terakhir bulan Ramadan kalah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ulang ya, 10 hari terakhir Ramadan, hari yang paling utama, hari yang paling agung, hari yang paling baik, ternyata kalah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dari sisi siangnya. Nah, dari sisi siangnya. Kenapa? Karena untuk malam-malamnya tetap lebih utama malam-malam di bulan Ramadan. Tetap utama malam-malam di bulan Ramadan. Karena malam-malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Adapun dari segi siangnya masih lebih utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ketimbang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ini lebih dahsyat dari Ramadan, dari siangnya Ramadan maksudnya. Jadi kalau kita antusias menyambut Ramadan, kita bahagia menyambut Ramadan, kita memberikan syiar, kita mendakwahkan tentang kehadiran kedatangan Ramadan, maka saya berharap kita pun mendakwahkan, membuat status tentang kehadiran bulan Zulhijjah ini beserta keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Zulhijjah, dan semoga kita dari situ sudah mendapatkan pahala melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ketika masuk di Ramadan kita kadang-kadang berkata, manfaatkan Ramadan tahun ini, ya belum tentu sampai di Ramadan tahun depan. Maka Zulhijjah pun seperti itu, karena ini melebihi hari-hari di bulan Ramadan. Maka kita katakan, ayo manfaatkan hari-hari di bulan Zulhijjah ini, karena kita belum pasti bisa sampai di bulan Zulhijjah yang akan datang. Kita belum tentu sampai di bulan Zulhijjah
yang akan datang. Maka manfaatkan waktu-waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu bagi seorang muslim adalah perbekalan yang luar biasa. Kalau orang sudah meninggal dunia, dikasih pilihan, kau mau harta atau mau waktu, dia pilih waktu. Dia minta waktu walaupun sebentar. Ya makanya di dalam Quran surah Al-Munafiqun dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dia minta waktu sebentar, dia minta kematian itu ditangguhkan, dia minta kematian itu diundur. Untuk apa? Fa asaddaq wa akum minas salihin. Dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama bulan Zulhijjah di depan mata. Besok malam kita sudah masuk di 10 pertama bulan Zulhijjah. Semoga kita antusias dan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan menunda amalan. Jangan menunda untuk beramal. Jangan sampai kita mengatakan, Zulhijjah ini tidak ramai, tidak sama Ramadan, tidak sama dengan Ramadan. Nanti saja saya mau sholat Ramadan tahun depan. Nanti saja saya mau serius Ramadan tahun depan. Jangan. Wabah corona ini, salah satu pelajaran terbesar yang saya pribadi dapatkan dari wabah corona ini adalah jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Jangan menunda-nunda untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Kita tidak tahu kondisi besok seperti apa. Kita dulu pernah malas ke masjid. Kita dulu pernah malas datang ke majelis ilmu. Ternyata corona datang, masjid ditutup. Tidak ada sholat berjamaah, tidak ada kajian-kajian di masjid. Ya, kita yang rencananya mau sholat di masjid, masjid ditutup. Jadi jangan menunda kebaikan. Kita tidak tahu besok ada apa, besok ada apa, besok ada apa. Kalau punya duit 100.000 yang ingin disedekahkan, tidak usah tunda nanti. Karena bisa jadi ketika kita tunda ada lagi halangan di depan, ada lagi halangan di depan. Begitupun sebaliknya. Kita ada di bulan Zulhijjah ini, jangan menunggu nanti bulan Ramadan baru mau beramal. Tidak. Ini kesempatan emas bulan Zulhijjah. Ya. Idza asbahta fala tantaziril masa' wa idza amsayta fala tantaziris subah. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunda sore hari untuk beramal. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunda sore untuk beramal. Misalnya kau punya waktu pagi hari untuk berbuat baik kepada ibumu, untuk menemani dia belanja misalnya. Jangan tunda nanti sore. Kenapa kita tidak tahu kondisi sore itu seperti apa? Fa idza asbah fa idza amsayta fala tantaziris subah. Dan jika engkau berada di waktu sore, jangan menunda di sampai waktu pagi. Ya, misalnya kita mau bertobat kepada Allah. Sore hari tiba-tiba dapat hidayah, ingin bertobat kepada Allah. Kemudian berkata, sudah nanti besok pagi saja, jangan. Nah, lihat di sini ya. Bahkan menunda dari pagi ke sore saja tidak boleh. Menunda dari sore ke pagi saja tidak boleh. Apalagi menunda ibadah kita berbulan-bulan. Nanti Ramadan tidak. Ya, jangan sampai kemudian kita ini terlambat. Karena kalau sudah terlambat, maka selesai. Penyesalan tinggallah penyesalan. Ya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan menyesal wa anna lahu dzikra. Tetapi penyesalan mereka adalah penyesalan yang tidak ada guna. Ya, jadi mari sama-sama kita memanfaatkan hari-hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah dengan kebaikan-kebaikan. Fa idza faragta fansab. Apabila kau sudah selesai dengan satu perkara, maka kerjakan perkara yang lain. Kalau kita sudah selesai dengan perkara A, kerjakan perkara B. Sudah selesai dengan B, kerjakan perkara C. Kita sudah selesai sholat subuh, apa yang berikutnya? Sholat duha. Kemudian apa? Sholat zuhur. Jangan berhenti di satu amalan. Sudah selesai dengan Ramadan, datang Zulhijjah, oke. Ini kesempatan emas, sikat lagi. Setelah Zulhijjah masih ada Muharram, oke, sikat lagi. Jadi itu prinsip seorang muslim ya. Harus benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu sangat urgent bagi seorang muslim. Waktu itu sangat penting bagi seorang muslim. Dan kita harus cerdas dalam beramal ya. Maksudnya begini, usia kita itu kan pendek. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau usia kita sekarang 25, saya 25, mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, berarti tersisa 35 tahun. Itu pun kalau ikut hadis Nabi itu, kalau mati lebih cepat daripada itu berarti tersisa berapa?
umur kita ini pendek, maka kita perlu mencari amalan-amalan yang bobot pahalanya itu besar, bobot pahalanya itu dahsyat, bobot pahalanya itu tinggi, sehingga di antara keterbatasan amalan-amalan kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Umur kita pendek, kemudian kita juga bisa sakit. Jadi kalau usia kita 10 tahun, tidak mungkin kita 10 tahun itu bisa ke masjid terus, tidak. Pasti ada sakitnya, pasti ada kurang sehatnya. Kemudian batasan amalan yang ketiga itu lagi, kita ada yang namanya masa-masa futur, masa-masa lemah iman. Jadi mumpung keimanan kita lagi tinggi, mari kita cerdas dalam beramal, memanfaatkan amalan-amalan ringan yang memiliki pahala besar. Amalan ringan itu apa? Sedekah 1.000 rupiah di 10 pertama bulan Zulhijjah, melebihi jihad di jalan Allah yang tidak mendapatkan syahid dan habis hartanya di medan jihad tersebut. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai besok malam kita sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin. Kalau perlu kita jadikan wallpaper di HP pengingat bahwa ini sudah bulan Zulhijjah. Kita cari hadis yang tadi saya sampaikan di internet, kemudian dibikin wallpaper sebagai penyemangat kita memanfaatkan hari-hari terbaik di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Sebab yang saya sampaikan tadi, kalau kita di Ramadan gagal 10 pertama, ada 10 pertengahan, gagal 10 pertengahan, ada 10 akhir. Zulhijjah tidak, cuman 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa mungkin ini saja kajian singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena ini sudah jam 9 lewat juga. Adapun amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan kepada kita dengan berpuasa, ya berpuasa bisa kita berpuasa 9 hari full atau kemudian selang-seling. Tetapi yang jelas jangan kita lewatkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah atau hari Arafah. 9 Zulhijjah, hari Arafah itu tahun ini jatuh pada tanggal 30 Juli. 30 Juli 2020. Apa manfaat atau keutamaan atau fadilah puasa Arafah? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan, berpuasa 1 hari, diampuni dosa-dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Tapi lagi-lagi tidak perlu dimasuki ilmu para kololo ya. Jangan sampai ada orang yang bilang begini, Ustadz, ana puasa Arafah, berarti ana mau bikin dosa 1 tahun yang akan datang. Kenapa? Kan sudah dijamin diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Tidak ya. Tetap yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Dan adapun dosa-dosa besar tetap harus bisa kita bertobat dengan taubatan nasuha. Jadi kita berpuasa, kemudian kita disunahkan juga untuk bertakbir, ya, bertakbir, bertahlil, bertahmid, berzikir sepanjang 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Ada yang namanya takbir yang mutlak, ada yang namanya muqayyad. Mutlak itu kapan saja. Nah, 10 hari pertama ini kita bertakbir atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan Nabi tidak peduli dimulai dari mana. Jadi mau dimulai dari Allahu akbar walhamdulillah subhanallah la ilaha illallah boleh. Ya, tapi kalau di lisan kita barangkali sudah familiar dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan para sahabat itu mereka bertakbir sampai ke pasar-pasar untuk mensyiarkan bahwa ini sudah masuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, kemudian yang takbir muqayyad yang dibatasi oleh waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wa Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir yang biasa kita ucapkan ketika menyambut Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, takbir muqayyad ini mulai kapan? Mulai hari Arafah subuh. Jadi mulai subuh di tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 30 Juli 2020 hari Kamis subuh, itu kita mulai bertakbir dengan takbir seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, sampai kapan? Sampai di ujung hari tasyrik.
Hari Tasyrik itu adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 itu diharamkan untuk berpuasa. Bahkan seseorang yang dia mendapatkan puasa untuk membayar kafarat. Dia berjima di siang hari Ramadan. Kemudian dia harus menepus dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika puasa 2 bulan berturut-turut ini dimulai dari Dzulqa'dah, dia sampai di 3 hari tasyrik ini, maka dia tidak boleh puasa. Dan itu tidak gugur. Yang kita ketahui yang namanya puasa kafarat itu, kalau dia 2 bulan, gugur di hari ke-50, ulang dari 0, ulang dari 1. Dia gugur di hari yang ke-59, dia ulang dari 0. Jadi itu harus berturut-turut. Nah, ketika dia jatuh di hari tasyrik ini, maka itu diperbolehkan, ya, tetap diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan itu tidak dihitung gagal, tetap bisa dilanjutkan. Saking bagaimana Islam ya, Islam itu agama yang sangat rasional, agama yang sesuai dengan fitrah. Allah tahu di hari itu banyak daging, Allah tahu di hari itu banyak makanan, Allah tahu di hari itu banyak hidangan, Allah tahu di hari itu banyak orang bikin acara. Makanya Allah ingin membiarkan kita makan, membiarkan kita bersenang-senang, membiarkan kita menikmati santapan daging yang lezat hasil kurban. Maka Allah mengharapkan kita puasa. Kenapa? Allah tahu itu adalah hari-hari untuk makan-makan. Lihat betapa Islam itu agama yang sangat rasional, agama yang benar-benar sesuai dengan fitrah. Kalau banyak makanan, ya waktunya untuk makan, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi takbir muqayyad itu dimulai dari subuh 9 Zulhijjah sampai dengan penghujung hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, sholat asar. Nah, jadi kita setiap selesai sholat, ya, takbir muqayyad itu maksudnya yang dibatasi oleh waktu. Cuman setiap selesai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita takbir dengan takbir yang biasa kita baca di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah yang dianjurkan juga melakukan ibadah haji, ya. Qadarullah tahun ini tidak ada, dan semoga kita yang belum berangkat, Allah berikan kesempatan untuk berangkat ke sana. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Yang kita tahu, Allah itu maha mampu untuk memampukan siapapun yang tidak mampu. Allah itu maha kaya untuk menjadikan siapapun yang tidak kaya menjadi kaya, dan dia bisa berangkat ke tanah suci. Terlalu banyak kisah-kisah orang yang berangkat hanya dengan jual bensin, hanya dengan menabung 1.000 rupiah setiap hari, tapi akhirnya mereka bisa berangkat. Semoga suatu hari kita bisa melewati hari-hari di bulan Zulhijjah dengan berada di Makkah dan berada di Madinah. Amin, insya Allah. Kemudian juga melakukan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini juga ibadah yang disunahkan, khususnya bagi mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus untuk berkurban, ya. Khususnya sekarang ini zaman-zaman sepeda, usahakan yang sudah beli sepeda sudah berkurban, ya. Jangan sampai beli sepeda yang harga 5 juta, 6 juta mampu, tapi beli kurban yang 1,6 patungan sapi tidak mampu. Jangan sampai beli sepeda mahal-mahal tapi ternyata kurban tidak mampu, ya. Karena sepeda itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Mungkin menyelamatkan dunia dari penyakit, menyelamatkan dari stroke, dari darah tinggi, tapi tidak bisa menyelamatkan kita. Maka insya Allah kalau sudah ada sepeda, insya Allah sudah berkurban, ya. Kalau so beli sepeda belum ada kurban, lebih baik jual dulu itu sepeda, ya. Jual dulu sepeda, kemudian beli kurban. Iya, itu lebih afdal. Sepeda bisa nanti. Cuman kan kurban sekarang kan cuman tersisa berapa hari lagi. Ya, tidak malukah kita dengan anak kecil yang menabung, atau seorang pemulung yang dia setiap hari memulung, ya, mengambil barang-barang bekas, tapi mereka bisa berkorban. Masa yang bisa beli sepeda mahal-mahal tapi tidak bisa berkorban, ya. Semoga yang sudah beli sepeda ini bisa melakukan ibadah kurban, dan semua kita insya Allah bisa berkurban kalau memang masih dibatasi rezeki, insya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Baik, sudah hampir 1 jam saya rasa apa yang saya sampaikan ini. Yang jelas keutamaan bulan Zulhijjah itu banyak, juga disebutkan di dalam Al-Quran, wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Kemudian di hadis tadi juga ada, dan beberapa keutamaan lainnya. Tapi karena ini sudah hampir setengah 10, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan amalan-amalan lainnya juga kita dianjurkan untuk bersedekah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Baik,
Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf bagi teman-teman yang ada di Google Map, yang ada di YouTube, dan yang ada di Facebook. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Syukran Ustaz. Nanti mungkin ada waktu yang mungkin Ustaz. Oh, boleh.